Jadi kalau salah langkah, bisa bangkrut. Gugatan ini jadi salah satu kasus hukum internet paling besar waktu itu, guys. Dan ini serius banget. Kalau kalah, ya YouTube bisa tamat, guys. 1,65 miliar dolar tahun 2006. Startup yang baru berdiri kurang dari 2 tahun. Gila sih. Waktu berita itu keluar, guys, banyak orang yang kaget. Ada yang bilang Google terlalu mahal beli website video lucu. Kalau YouTube kalah, guys, platform seperti TikTok, Instagram, bahkan mungkin gak akan lahir seperti sekarang, guys. Assalamualaikum, guys. Ketemu lagi sama aku, Aziza. Jadi, guys, hari ini aku mau ngajak kalian mundur ke tahun 2005. Ke sebuah ruangan kecil di California, tempat 3 anak muda yang lagi ngerintis website yang awalnya bahkan bukan buat nonton video, tapi buat dating online. Dan itu gagal total. Dari ide yang hampir gak jadi itu, guys, lahirlah aplikasi yang sekarang kita pakai sehari-hari. Buat nonton hiburan, belajar hal baru, cari tutorial, dengerin musik, sampai cari penghasilan. Dan hari ini, aku akan membawakan kisah awal terbentuknya aplikasi YouTube. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pasti dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi gini guys, YouTube itu gak lahir dari orang random yang iseng ya. Platform ini dibuat pada tahun 2005. Dan pendirinya itu 3 orang sahabat yang sebelumnya kerja bareng di perusahaan terkenal bernama PayPal. Orang ini adalah Jawed Karim, Chad Hurley, dan Steve Chen. Ketiga orang ini udah paham teknologi dan internet dari belakang. Mereka bukan bikin ide sembarangan ya guys, tapi yang jadi menarik adalah bagaimana ide YouTube itu muncul. Awalnya bukan buat video YouTube kayak sekarang, dan uniknya tujuan awal mereka tuh bukan buat bikin platform nonton video like sekarang ya. Awalnya, mereka pengen bikin platform video untuk kencan online. Ya, bener banget. Dating. Konsep ini awalnya punya slogan, Tune in, hook up, yang artinya kurang lebih masuk, lalu terhubung, atau cari pasangan. Karena awalnya platform ini dirancang sebagai situs kencan berbasis video sebelum berubah jadi YouTube yang kita kenal sekarang. Bayangin guys, daripada swipe kiri kanan kayak di aplikasi kencan masa kini, mereka pengen orang rekam video diri mereka dan upload ke situs itu biar bisa saling kenal. Tapi kenyataannya, ternyata gak ada yang mau upload video kencan itu. Bahkan, mereka dulu sampai bayar orang $20 cuman buat upload video. Tapi tetap gak berhasil. Ada titik baliknya nih guys. Menurut penuturan salah satu pendiri, yaitu Jawed Karim, idenya muncul waktu dia nyari video tertentu secara online, tapi gak nemu. Video-video itu seperti rekaman momen Super Bowl yang viral dan tsunami di Samudra Hindia. Dia frustasi banget karena gak bisa nemuin video-video kejadian penting itu di satu tempat secara gampang. Itu bikin dia mikir, kenapa gak ada tempat gampang buat orang upload video supaya semua orang bisa lihat? Boom! Itu jadi momen awal ide YouTube sebagai platform berbagi video buat semua orang, bukan cuma situs kencan. Tanggal 14 Februari 2005, hari besar itu sangat penting banget nih guys. YouTube secara resmi didaftarkan sebagai nama domain youtube.com oleh Chad, Steve, dan Jawed. Ya, itu sama dengan hari Valentine's. Dan lucunya, awalnya idenya soal kencan. Gokil kan? Mereka mulai kerja dari sebuah tempat kecil dekat pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California, sambil ngeracik platform ini dari nol. Bayangin aja guys, dari ruko kecil mereka bikin sesuatu yang bakal jadi raksasa global. Tanggal 23 April 2005, video pertama di YouTube diupload oleh Jawed Karim sendiri. Yaitu judulnya Me at the Zoo. Durasi hanya sekitar 18-19 detik. Dan isinya, Jawed berdiri di depan gajah di San Diego Zoo sambil ngomong tentang belalai gajah. Gak ada musik, gak ada editing guys. Tapi video itu jadi tanda lahirnya era baru internet. Keren banget kan guys? Dan bahkan video itu sampai sekarang udah ditonton ratusan juta kali. Kenapa ini penting banget sih guys? Terus terang ya guys, sebelum YouTube,
Gak ada platform di internet yang gampang dipakai buat share video ke seluruh dunia dengan cepat dan gratis. Kalau dulu kamu mau share video, kamu harus kirim file lewat email atau upload di server pribadi yang ribet banget. Tapi sekarang guys, cukup buka YouTube, upload pakai HP, dan dalam beberapa detik video kamu bisa ditonton jutaan orang. Itu semua bermula dari ide sederhana 3 orang teman dari PayPal yang lagi nongkrong era sebelum Facebook full besar. Mereka juga gak langsung sukses gitu aja loh guys. Nih ya, bayangin, waktu mereka pertama kali bikin konsep situs kencan berbasis video, ternyata hampir gak ada yang tertarik. Orang-orang gak mau upload video buat ngenalin diri mereka. Bahkan, menurut beberapa sumber, mereka sempat nawarin bayaran supaya ada yang mau upload. Tapi tetap sepi. Kondisi itu bikin idenya kelihatan kayak gagal total guys. Di titik itu, mereka sadar masalahnya bukan di teknologinya, tapi di konsepnya. Internet waktu itu belum punya tempat yang gampang buat semua orang berbagi video apapun. Bukan cuma soal kencan guys. Akhirnya mereka ubah arah. Dari yang tadinya fokus ke video dating, mereka memperluas jadi platform berbagi video bebas untuk siapa aja. Keputusan mengubah konsep inilah yang kemudian melahirkan YouTube seperti yang kita kenal sekarang. Dari website kecil jadi ramai pengunjung. Setelah domain YouTube resmi aktif tanggal 14 Februari 2005, mereka mulai buka versi beta sekitar Mei 2005. Awalnya, gak ada yang langsung heboh guys. Platform ini cuma website sederhana dengan desain basic banget. Bahkan tampilannya mirip situs video biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Upload video gampang, bisa langsung ditonton tanpa download, dan bisa di-embed ke blog atau MySpace. Nah, ini yang jadi kunci guys. Karena tahun 2005 sampai 2006 itu era MySpace lagi naik. Orang suka pamer profil, musik, dan YouTube bisa masuk ke situ dengan gampang. Orang bisa copy kode, tempat di MySpace, dan boom, videonya tampil. Dan dari situlah penyebarannya meledak guys. Data menunjukkan bahwa pada akhir 2005, YouTube sudah mendapatkan jutaan views per harinya. Di pertengahan 2006, YouTube sudah menerima lebih dari 65.000 upload video setiap hari dan sekitar 100 juta views per hari. Guys, itu tahun 2006. Internet belum secepat sekarang. Belum ada TikTok, belum ada Instagram. Dan mereka udah tembus 100 juta views per hari. Gila sih. Karena pertumbuhannya brutal, investor mulai datang guys. Pada November 2005, YouTube mendapat pendanaan pertama dari Sequoia Capital sebesar sekitar 3,5 juta dolar. Lalu di April 2006, mereka mendapat tambahan sekitar 1 juta dolar lagi. Kenapa investor berani masuk guys? Karena mereka lihat sesuatu. Orang gak cuma nonton di situ, orang pada upload, dan orang pada nge-share. Itu bukan cuma website ya guys, itu budaya baru. Tahun 2005 sampai 2006 mulai muncul video-video viral banget. Salah satu yang sering disebut adalah video iklan Nike berjudul Touch of Gold yang menampilkan Ronaldinho juggling bola dan kena mistar berkali-kali. Video ini diupload di YouTube dan langsung meledak guys. Itu salah satu momen pertama brand besar sadar, ini platform serius nih. Nah, disinilah konflik mulai terasa guys. Karena orang bebas upload apa aja, termasuk potongan acara TV, film, video musik, bahkan klip dari acara terkenal kayak Saturday Night Live, mulai beredar luas di YouTube tanpa izin guys. Dan ini bikin perusahaan media panik. Karena buat pertama kalinya, orang bisa nonton cuplikan TV tanpa harus nonton TV. YouTube makin viral, tapi juga makin berbahaya guys. Ada satu fakta penting guys. Jadi, makin banyak orang nonton video di YouTube, makin besar juga biaya yang harus dibayar oleh para si pendiri dari perusahaan YouTube ini. Di awal berdiri 2005 sampai 2006 guys, YouTube belum pakai sistem penyimpanan online fleksibel kayak sekarang. Mereka harus menyewa dan menjalankan komputer penyimpanan sendiri. Setiap video yang ditonton menghabiskan kapasitas kirim data internet. Kalau yang nonton makin ramai dan waktu bersamaan, biayanya itu ikut naik guys. Jadi popularitas itu jadi kabar baik, tapi juga bisa jadi beban karena biaya operasional membengkak guys. Ingat guys, waktu itu belum ada sistem penyimpanan online fleksibel.
yaitu cloud. Komputer penyimpanan data server mahal, kapasitas kirim data internet mahal, dan YouTube harus bayar semua itu. Penonton ramai itu berkah guys, tapi juga ancaman. Mereka sempat berada di titik kritis guys, di mana user naik terus, uang keluar makin deres, gugatan hak cipta mulai berdatangan. Jadi kalau salah langkah, bisa bangkrut. Waktu itu, YouTube bukan satu-satunya ya guys. Ada pesaing kayak Google Video, Vimeo, Dailymotion. Tapi kenapa YouTube yang menang? Jawabannya simple tapi kuat guys. Mereka fokus ke user experience, uploadnya gampang, tampilannya simple, videonya langsung play. Sementara kompetitor lain terlalu ribet atau kurang sosial. Dan yang paling penting guys, YouTube bikin orang biasa bisa jadi kreator, bukan cuma perusahaan media. Itu revolusioner. Perubahan budaya yang mulai terasa tahun 2006, dunia mulai sadar bahwa YouTube bukan cuma website, tapi YouTube jadi tempat orang pamer bakat, tempat video lucu viral, tempat orang biasa bisa jadi terkenal. Untuk pertama kalinya dalam sejarah internet, seseorang tanpa koneksi TV bisa dikenal jutaan orang. Itu gak pernah terjadi sebelumnya guys. Bayangin posisi mereka waktu itu guys, pendiri YouTube, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Masih muda kan guys, masih umur 20-an akhir. Dan mereka harus menghadapi gugatan hukum, biaya server membengkak, tekanan investor, dan pertumbuhan yang gak terkendali. Ini bukan cuma startup lucu lagi guys, ini juga jadi perusahaan global dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan jujur ya, di fase ini, YouTube bisa aja gagal kalau mereka gak ambil keputusan besar. Sejarah internet bisa beda total hari ini. Terus guys, kalau aja waktu ide dating gagal dan mereka nyerah, atau waktu server mahal banget mereka bilang, udah deh, gak sanggup, YouTube gak akan pernah ada guys sampai sekarang. Dan mungkin kamu gak bisa belajar gratis di internet, banyak orang gak bisa jadi kreator, dan banyak suara gak pernah terdengar. Kadang sesuatu yang besar lahir bukan dari ide yang sempurna ya guys, tapi dari ide gagal yang diubah arah. Dan itu powerful banget. Kenapa bagian ini penting sih guys? Karena bagian ini nunjukin satu hal, yaitu YouTube viral bukan karena hoki guys, tapi karena waktu atau timing yang tepat, teknologi yang mempermudah, fokus ke kebutuhan manusia, dan keberanian ambil resiko. Tapi justru karena viralnya terlalu cepet guys. Terus guys, ada satu perusahaan raksasa yang mulai memperhatikan mereka. Dan keputusan selanjutnya akan mengubah arah internet selamanya. Jadi guys, itu bukan soal viral, tapi ini soal bertahan hidup atau tumbang. Karena di tahun 2006, YouTube itu sebenarnya lagi berdiri di atas jurang. Semakin viral YouTube guys, semakin banyak orang upload apa aja. Dan ini masalahnya, banyak yang upload cuplikan film, acara TV, video musik, tayangan olahraga, dan itu semua di-upload tanpa izin. Perusahaan media mulai panik, karena konten mereka bisa ditonton gratis di YouTube. Bayangin posisi YouTube waktu itu guys. Mereka cuma platform, tapi mereka yang kena tanggung jawab. Dan ini bukan masalah kecil guys. Tahun 2006 sampai 2007, perusahaan media mulai bersuara keras. Bahkan akhirnya pada 2007, perusahaan media raksasa Viacom menggugat YouTube dan Google sebesar $1 miliar karena dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini jadi salah satu kasus hukum internet paling besar waktu itu guys. Dan ini serius banget. Kalau kalah, ya YouTube bisa tamat guys. Masalahnya bukan cuma hukum. Traffic YouTube di 2006 udah mencapai sekitar 100 juta view per hari. Artinya, server harus kuat, kapasitas internet harus besar, dan biaya operasional melonjak. Menurut berbagai laporan, YouTube menghabiskan jutaan dolar hanya untuk biaya server dan infrastruktur. Dan mereka belum punya modal bisnis yang stabil guys. Belum ada sistem monetisasi seperti sekarang, belum ada YouTube Partner Program. Jadi sebenarnya mereka viral, tapi belum tentu untung guys. Dan ini kondisi yang bahaya banget buat startup. Sekarang kita masuk ke momen yang mengubah sejarah internet. Di tahun 2006, Google sebenarnya sudah punya layanan sendiri bernama Google Video. Tapi jujur aja, itu gak berkembang kayak YouTube. Google lihat sesuatu di YouTube yang beda, yaitu engagement tinggi,
komunitas aktif, pertumbuhan super cepat, dan potensi masa depan besar. Dan akhirnya, pada 9 Oktober 2006, Google mengumumkan akan membeli YouTube dengan nilai sekitar 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. 1,65 miliar dolar tahun 2006. Startup yang baru berdiri kurang dari 2 tahun. Gila sih. Waktu berita itu keluar guys, banyak orang yang kaget. Ada yang bilang, Google terlalu mahal beli website video lucu. Ada juga yang skeptis, bilang kayak gini, ini bakal jadi masalah hukum yang besar. Tapi Google punya visi yang jauh guys. Mereka gak cuma lihat video lucu, mereka lihat masa depan media. Dan keputusan itu ternyata jadi salah satu akuisisi paling sukses dalam sejarah teknologi guys. Kenapa pendiri YouTube mau jual? Ini pertanyaan penting guys. Kenapa gak lanjut mandiri aja? Karena jujur, YouTube waktu itu butuh dana besar, butuh perlindungan hukum, butuh infrastruktur lebih kuat, butuh sistem iklan, dan Google punya semuanya guys. Pendiri YouTube seperti Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim mengambil keputusan realistis. Mereka tahu kalau sendirian bisa tumbang guys. Dengan Google, mereka bisa jadi raksasa. Dan ternyata keputusan itu menyelamatkan YouTube guys. Setelah diakuisisi, gugatan dari Viacom tetap berjalan. Kasus ini berlangsung bertahun-tahun. Pada 2010, pengadilan awalnya memenangkan YouTube dan Google, menyatakan bahwa mereka dilindungi oleh DMCA, yaitu Digital Millennium Copyright Act, karena hanya sebagai platform. Tapi kasus ini bolak-balik banding sampai akhirnya pada 2014, kedua pihak sepakat menyelesaikan secara damai. Kasus ini penting banget guys, karena menentukan masa depan platform user-generated content. Kalau YouTube kalah guys, platform seperti TikTok, Instagram, bahkan mungkin gak akan lahir seperti sekarang guys. Setelah bersama Google, YouTube mulai berkembang lebih serius guys. Tahun 2007, mereka meluncurkan YouTube Partner Program. Artinya, kreator bisa dapat uang dari iklan. Ini terobosan, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah internet, orang biasa bisa jadi konten kreator dan dibayar guys. YouTube bukan cuma tempat upload, tapi juga ekosistem ekonomi baru. Setelah akuisisi, YouTube berkembang ke berbagai negara. Mereka meluncurkan versi lokal di banyak negara dan mendukung berbagai bahasa. Dalam beberapa tahun, YouTube jadi salah satu website paling banyak dikunjungi di dunia. Dan sekarang, YouTube adalah anak perusahaan Google di bawah induk Alphabet Inc. Dan menariknya guys, setelah satu pendiri, yaitu Jawed Karim, memilih menjauh dari sorotan publik karena akuisisi. Dia gak terlalu aktif tampil di media guys, tapi namanya tetap tercatat sebagai orang yang mengupload video pertama dalam sejarah. Video itu Me at the Zoo. Masih ada sampai sekarang guys. Dan deskripsinya pernah dia edit untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan YouTube. Diam, tapi tetap bersuara. Nih ya guys, kalau mereka keras kepala dan gak mau jual itu, bisa jadi YouTube kalah di gugatan, bisa jadi bangkrut karena biaya server, bisa jadi dikalahkan kompetitor. Kadang dalam hidup, keputusan melepas bukan berarti kalah ya guys. Kadang itu strategi bertahan hidup. Dan itu pelajaran besar banget guys. Aku mau kalian bayangin sebentar nih guys. Kalau Google gak jadi beli YouTube tuh, internet hari ini mungkin beda. Gak ada YouTuber, gak ada konten edukasi gratis skala besar, dan gak ada kreator ekonomi seperti sekarang. Keputusan 2006 itu bukan cuma transaksi bisnis, itu momen yang mengubah budaya global. Sekarang kita masuk ke fase yang lebih dalam guys. Bukan soal bisnis, tapi soal gimana YouTube mengubah dunia dan apakah suatu hari bisa wafat. Setelah diakuisisi oleh Google tahun 2006, senilai 1,65 miliar dolar, pertumbuhan YouTube makin brutal guys. Beberapa fakta penting, tahun 2010, YouTube sudah melayani lebih dari 2 miliar views per harinya. 2012, 60 jam video di-upload setiap menit. Dan 2017, 400 jam video per menit. Dan sekarang, lebih dari 500 jam video di-upload setiap menitnya. Artinya, dalam 1 menit kamu nonton video ini, ada 500 jam konten baru masuk ke YouTube. Gila sih. YouTube bukan cuma platform hiburan,
Tahun 2007, YouTube resmi meluncurkan YouTube Partner Program. Artinya, orang biasa bisa dapat uang dari video mereka. Dan ini mengubah dunia, guys. Sekarang, ada YouTuber miliarder, ada guru yang ngajarin gratis, ada orang desa yang bisa dikenal dunia, dan ada musisi yang viral tanpa label. YouTube jadi jalan baru untuk sukses, guys. Dan yang bikin mind-blowing, itu semua bermula dari video 19 detik di kebun binatang. Tapi, gak semuanya indah, guys. Semakin besar YouTube, semakin kompleks masalahnya. 1. Kontroversi konten. YouTube pernah dikritik karena konten ekstremisme, hoax, dan misinformasi, dan video berbahaya untuk anak. Beberapa advertiser bahkan pernah menarik iklan mereka tahun 2017 karena iklan muncul di video yang dianggap tidak pantas. Itu momen yang bikin banyak kreator panik karena penghasilan turun drastis, guys. YouTube sadar, semakin besar platform, semakin besar tanggung jawabnya. Yang kedua, algoritma yang misterius. Algoritma YouTube jadi topik panas, guys, karena bisa bikin orang viral, bisa bikin channel tenggelam, bisa mempengaruhi opini publik, dan ini real banget, guys. Algoritma YouTube menentukan video mana yang kamu lihat. Artinya, dia punya kekuatan membuat pola pikir generasi. Dan itu bukan hal kecil, guys. Sebelum YouTube, media diakui TV dan perusahaan besar. Kalau kamu mau terkenal, ya kamu harus masuk TV dong. Tapi sekarang, cuma modal HP dan koneksi internet, YouTube mendemokratisasi media. Semua orang punya panggung, tapi semua orang juga bersaing. Dan itu keras banget, guys. Jadi guys, apakah YouTube bisa wafat? Secara perusahaan, YouTube masih sangat kuat. Sekarang dia berada di bawah induk perusahaan Alphabet Inc. Secara finansial, YouTube menghasilkan puluhan miliar dolar per hari dari iklan. Tapi, secara budaya, platform bisa berubah. Dulu Friends terbesar, sekarang hilang. Dulu MySpace raja, sekarang redup. Sekarang TikTok dan platform short bisa naik. Dan pertanyaannya, guys, apakah YouTube bisa bertahan 20-30 tahun lagi? Atau akan berubah bentuk? Aku mau kamu mikir sebentar, guys. Berapa banyak hal dalam hidup kamu yang kamu pelajari dari YouTube? Cara masak, cara ngedit, cara belajar matematika, dan cara ibadah. Bahkan mungkin motivasi hidup. YouTube bukan cuma aplikasi, guys. Dia sudah jadi bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Dan yang bikin aku mikir, guys, platform ini lahir dari ide yang awalnya gagal. Dating video yang gak ada yang mau upload. Tapi mereka gak berhenti, guys. Mereka pivot. Dan itu pelajaran gede banget. Jadi guys, itu dia kisah awal terbentuknya aplikasi YouTube. Dari ide yang sempat gagal, sampai jadi platform yang kita pakai sehari-hari. Semoga kisah ini bikin kita sadar, guys, kalau gagal itu bukan akhir, tapi bisa jadi awal sesuatu yang jauh lebih besar. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.